warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di Jalan Buku Channel. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dua orang teman saya ini. Yang sebelah kanan Pak Derwanto, aktivis. Ini aktivis lainnya juga Pak Ade Umaydi. Pemirsa, kita ingin berbincang terkait dengan buku. Tapi kali ini buku dalam perspektif meningkatkan perubahan kualitas manusia. Itu. Pak Derwanto, kalau kita lihat di dalam semangat Undang-Undang Dasar, itu salah satu amanat pendiri bangsa itu adalah mencerdaskan kehidupan berbangsa. Itu. Nah, ini apa nih kaitannya kira-kira dengan semangat Jalan Buku untuk meningkatkan perubahan itu? Di mana tuh anunya? Saya kira memang untuk melakukan sebuah perubahan itu harus ada sebuah tuntunan. Tuntunan, dan itu adalah ilmu pengetahuan. Ya. Ilmu pengetahuan itu kumpulan dari berbagai macam ilmu pengetahuan, itulah namanya buku. Ya. Nah, tanpa adanya ilmu, tanpa adanya buku, maka sangat mustahil untuk terjadi sebuah perubahan. Ya. Buku diartikan buku itu adalah kalau di pesantren kita, ya kan? Ya. Kalau di sekolah ya buku, ya. Ya, sekarang malah udah berubah lagi kan? Ada ya, Google. sekarang lagi malah berubah. Jadi pengertian buku itu sesuai dengan perkembangan zamannya. Ya. Karena buku itu adalah merupakan kumpulan ilmu pengetahuan. Maka sekarang justru yang berkembang itu yang sangat dahsyat itu adalah Google. Ya. Google, aplikasi Google itu harus dimaknai sebagai kumpulan informasi, kumpulan pengetahuan, dan itu adalah buku. Sehingga tidak relevan kalau dikatakan bahwa buku itu udah kehilangan zamannya, sudah tidak relevan lagi. Nah, ini menurut saya. Gimana Pak Ade? Emang buku tidak relevan lagi untuk ke depan? Kira-kira? Tetap relevan. Misalkan Jepang. Kenapa buku produk Jepang itu menarik, menarik. Misalkan kita baca Musashi itu bahasanya menarik, ceritanya menarik, dan beberapa produk Jepang itu menarik. Karena itulah mungkin masyarakat Jepang juga jadi bangkit. Karena proses buku itu yang membuat. Ya, tapi kan kita tidak boleh juga menutup mata bahwa dengan hadirnya era informasi ini, keterbukaan informasi itu, bahwa peran digital itu besar sekali. Jadi kalau orang menganggap bahwa buku fisik sudah tidak relevan, barangkali persoalannya di sana. Jadi bukan fungsi bukunya, bukan isi bukunya yang tidak relevan dengan perkembangan zaman, tapi medianya. Ya. Gitu loh. Sekarang kan ada buku elektronik gitu loh, dan lain sebagainya. Nah, ini barangkali ke depan bagaimana kita dalam rangka mensukseskan perubahan itu, kalau di buku ya menyesuaikan dengan media-medianya ke depan. Barangkali juga namanya udah bukan buku lagi. Gitu loh. Ya, makanya kita kembali kepada apa yang dimaksud dengan buku itu. Buku itu lagi-lagi adalah kumpulan dari sebagai sebuah pengetahuan untuk menuntun manusia melakukan sebuah perubahan. Kalau kita lihat dalam kesejarahan, misalnya kalau kita kaitkan kehidupan manusia, ketika Allah itu menciptakan manusia juga, Allah juga tidak melepaskan begitu saja manusia. Dia memberikan tuntunan dalam bentuk ucapan dan tulisan. Ya. Kalau dulu zaman Rasulullah kan tidak dalam bentuk pengertian kitab, buku seperti sekarang, tapi dalam bentuk ucapan, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan yang terdiri dari yang ditulis di lembaran-lembaran kulit kurma, daun kurma dan lain segala macam. Itu kitabnya, bukunya. Setelah itu, tapi harus ada yang menjelaskannya. Ya, itulah Allah menurunkan para rasul. Ya kan? Kalau dalam ilmu pengetahuan, dalam proses belajar mengajar, membutuhkan guru. Kira-kira seperti itu. Cendekiawan, tokoh-tokoh, gitu.
Kira-kira begitu pandangan saya. Ya, jadi mestinya buku tidak akan ditinggalkan oleh zaman. Waduh, kalau kita tinggalkan buku malah kita semakin tidak jelas arahnya. Sehebat apapun Sehebat perkembangan zaman, pasti buku ikut. Mesti buku itu. Karena fungsinya tadi kan yang jadi Fungsinya itu, masalah. fungsinya. Anda kan sebagai penerbit, pencetak buku, bagaimana Dek menanggapi perkembangan yang disampaikan Pak Derwanto itu? Nggak akan ada katanya buku itu tertinggal, buku terus akan tetap berperan gitu loh, sesuai dengan zamannya. Buku itu kan jendela masa depan ya. Kalau orang ingin lihat masa depan, lihatlah buku. Itu yang kalau orang ingin masa depannya hitam gelap, ya tutuplah buku. Betul kata Pak Derwanto bahwa buku itu jendela masa depan. Kenapa sekarang ini banyak orang mulai tahfidz? Itu akan membuat kita semakin cerah. Anak-anak muda makin menguasai Al-Quran. Ya, Al-Quran itu betul-betul kehidupan luar biasa. Iya, bisa juga. Kalau saya melihatnya gini, jadi perubahan itu, baik secara historis maupun empiris ya, itu kan nggak ada yang lepas dari buku itu, gitu loh. Nggak ada yang lepas dari ilmu pengetahuan, dan tempat ilmu pengetahuan itu kan di buku atau di kitab kan gitu. Jadi mana ada dalam sejarah peradaban gitu yang lepas dari buku. Jadi walaupun nanti kita dihajar oleh perkembangan dunia digital gitu ya, saya kira Ya, peran jadi, buku terus jadi begini, kenapa saya katakan tadi bahwa kita harus pahami betul apa sesungguhnya dimaksud oleh buku. Nah, oleh karena itu, kalau kita coba urai, buku itu adalah kumpulan daripada atribut. Atributnya itu ada ilmu, ada cover, dan kemudian ada cara penulisan, ada seni di dalamnya. Kemudian ketika terjadi perubahan terhadap sebuah atribusi itu, maka dia berarti sudah ada perubahan, pembaruan, tapi tetap juga dia buku. Misalnya saja kalau dulu adalah buku bunga rampai, misalnya, buku bunga rampai yang membahas tentang bunga rampai terdiri dari berbagai macam informasi di sana. Ada sub-sub pokok bahasan yang mungkin antara satu dan yang lain juga terkait erat. Tapi kalau salah satu sub itu jadikan buku juga bisa. Nah, oleh karena itu menurut saya makanya harus dipahami bahwa untuk kondisi sekarang ini, khususnya mungkin bagi penerbit buku itu, karena pengertian buku itu sudah mengalami perubahan, maka dia harus merubah secara radikal tentang apa yang dimaksud oleh buku itu sendiri. Misalnya, seorang penerbit harus melakukan apa, dia harus betul-betul menyesuaikan dan adjust atau melakukan adjustment terhadap perkembangan teknologi sekarang. Yeah. Nah, ini yang saya maksudkan, kita ingin menegaskan bahwa buku itu sangat penting dan buku tidak pernah berubah kecuali atributnya saja. Tapi substansi yang mengandung ilmu pengetahuan, uraian-uraian dan berbagai macam hal yang ada di sana itu tetap akan ada. Jadi sebetulnya yang harus berubah bukan hanya penerbit dong, Iya, semua. tapi semua pihak yang terkait dengan perbukuan, dia harus melakukan perubahan. Penulisnya misalnya. Penulisnya pun melakukan perubahan. Bagaimana cara menyajikan sesuai dengan perkembangan era digital itu. Iya. Ya kan? Penerbitnya juga harus mengalami penyesuaian. Maka kalau melakukan perubahan penerbit pun tidak mau melakukan perubahan, ya digilas oleh zaman. Nah, ya, jadi maksud saya semakin relevan bahwa memang buku itu adalah sarana untuk melakukan perubahan. Ya, harus ada ilmunya juga kalau mau melakukan perubahan. Iya, ada metodenya, ya kan, ada strateginya, ya kan, gitu. Tapi maksud saya perubahan yang dimaksud itu berlaku bagi semua komponen yang ada di dalam perbukuan itu. Iya, bahkan juga menyangkut perubahan di tengah masyarakat. Ya.
Saya kira pemirsa ini pembicaraan ini cukup menarik. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pemirsa, khususnya adalah untuk masyarakat perbukuan di Indonesia. Saya kira begitu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.